Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar Taka. Saya berharap ketika kawan-kawan nonton video saya ini, kawan-kawan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan-kawan, dalam video saya kali ini saya ingin sedikit bercerita terkait apa yang saya diskusikan sama kawan-kawan tadi malam. Salah satunya juga ada tokoh masyarakat adat di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi tadi malam sangat menarik kawan-kawan. Saya mencoba mengangkat tema adalah sebenarnya siapa yang merusak hutan, seperti itu. Ya, memang dalam diskusi yang cukup hangat itu luar biasalah tanggapan dari masyarakat adat dan segala macam. Hanya saja memang ada beberapa poin yang menarik ketika saya tanya kepada mereka, setuju enggak kalau dikatakan masyarakat adat itu yang merusak hutan? Karena selama ini yang terjadi adalah masyarakat adat itu jadi objek hukum, bahkan banyak sekali sudah yang berproses hukum dengan dugaan atau dengan pasal pengerusakan hutan dan penjarahan kayu, apalah segala macam seperti itu. Jadi memang mereka ketika saya lemparkan benar enggak masyarakat adat itu merusak hutan, tentunya mereka sangat menolak itu. Bahkan argumen-argumen yang mereka sampaikan ya saya rasa cukup menarik untuk kita pikirkan bersama. Saya ingat sekali bahasa salah satu tokoh, mungkin saya tidak sebutkan namanya di sini, kata mereka justru yang merusak hutan itu adalah oknum-oknum pemerintah, seperti itu, bukan masyarakat adat. Masyarakat adat itu, kata mereka, hanya memanfaatkan hasil hutan karena ini adalah tradisi turun temurun, yang mana mereka dalam memanfaatkan hutan itu mengambil secukupnya, bukan untuk kaya tapi untuk hidup. Nah, itu yang saya dapat tadi malam, salah satu diskusinya, mereka bukan untuk kaya tapi untuk hidup, untuk cari makan saja, bukan untuk kaya. Justru mereka berdalih justru oknum pemerintah lah yang sangat berperan aktif dalam merusak hutan. Contohnya seperti ini, kata mereka, yang memberikan izin konsensi HGU, IUP, HGB dan segala macam itu adalah pemerintah, kata mereka. HGU itu butuh 5.000 ke atas baru bisa ditingkatkan jadi HGU, 5.000 hektar ke atas. IUP pun IUP di bawah itu, seperti itu. Mereka lah katanya yang mengalih fungsikan hutan ya menjadi perkebunan HTI, perkebunan sawit. Saya rasa di Kalimantan dimanapun saat ini ada, khususnya kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tanah-tanah yang ada saat ini saya rasa kita sudah dikepung oleh HGU atau HGB dan segala macam, atau IUP dan segala macam, seperti itu. Dan argumen mereka itu memang saya pikir memang benar. Yang merusak itu ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengalih fungsikan hutan, seperti itu. Saat ini pemerintah seolah-olah pengen melindungi hutan dan segala macam, sementara para pemimpin, para stakeholder yang memberikan izin konsensi itu tidak melihat dampaknya di masa depan, seperti itu. Itu yang sebenarnya cukup miris ketika berdiskusi mereka hanya dijadikan objek, jadi sasaran target hukum. Jadi kata mereka, hukum itu Mas Eko kalau ke kami tajam, tapi ketika ke pengusaha, ketika ke perusahaan itu sangat tidak baik. Dalam bahkan mereka sempat menyebutkan juga ada oknum-oknum aparat yang bermain di
entah itu menjadi backingan perusahaan dan segala macam seperti itu. Tapi itulah yang terjadi kalau saya lihat. Jadi pemikiran-pemikiran ini saya rasa bisa kita terima. Siapa yang merusak hutan, kalian bisa jawab siapa sebenarnya yang merusak hutan, seperti itu. Dan ini saya saat ini berada di Sungai Katur, Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan saat ini di belakang saya ada sungai, ini namanya Sungai Katur. Di muaranya itu bertemu dengan Das Riko. Jadi Sungai Besar Riko. Sungai Besar Riko sendiri hulunya ada di Gunung Maratus, seperti itu. Nah, kawan-kawan, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang tempat saya sekarang ada. Ini contoh bahwa bagaimana ini kawan-kawan lihat nih. Ini bekas perusahaan untuk melakukan mobilisasi mengambil hasil hutan, dibawa keluar melalui ini. Ini kawan-kawan, ini kayu ulin, salah satu saat ini kayu ini sangat dilindungi oleh pemerintah kita. Nah, ini kayu ulin, ukurannya ini lebih besar dari drum. Nah, ini ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada kurang lebih 7, belum lagi pondasinya itu kayu ulin semua di bawah itu. Nah, ini kan nggak mungkin kalau dilakukan dengan tenaga manusia yang seperti ini. Ini dilakukan oleh alat-alat berat perusahaan. Nah, hanya alat berat saja yang bisa seperti ini. Kalau masyarakat itu nggak mungkin. Nah, sekarang kembali lagi ke diskusi kami tadi, siapa sebenarnya yang merusak hutan? Ya, di sana ada pengusaha, ada oknum-oknum pemerintah, termasuk bapak-bapak yang memberikan izin HGU, izin IUP dan HGB dan segala macam. Nah, pemerintah sebenarnya nggak perlu repot-repot ngurus hutan nih. Sekarang mindsetnya pemerintah sangat kayak perhatian sekali dengan hutan. Padahal sejatinya hutan itu bisa mengurus dirinya sendiri, tidak perlu diurus sama pemerintah. Pemerintah hanya cukup tidak memberikan izin kepada pengusaha, hutan akan mengurus dirinya sendiri. Nggak perlu lagi sebenarnya ada wacana pemerintah menjaga hutan dan segala macam. Cukup para pemimpin kita yang punya memberi izin dan segala macam itu cukup tidak melaksanakan itu, hutan sudah terjaga. Seperti itu. Memang mungkin kawan-kawan namanya saya boleh dong beropini seperti itu dari hasil diskusi kami tadi malam. Ini opini saya dari mendengar kisah kawan-kawan. Bahkan yang mirisnya lagi, banyak oknum-oknum aparat yang ikut nakal bermain, dalam tanda kutip nakal bermain. Bahkan di sini terjadi oknum aparat melakukan mengambil ulin dan segala macam, bahkan dibackingi oleh oknum aparat seperti itu. Nah, inilah kawan-kawan realitas yang terjadi saat ini. Memang kita sedih ketika hanya masyarakat kecil saja menjadi objek hukum, sementara kalangan pengusaha itu dengan ratusan ribu hektar, dengan ribuan hektar, mereka punya izin mengalihfungsikan hutan menjadi sawit, tanaman HTI dan segala macam seperti itu. Nah, ini realitas yang terjadi saya rasa bukan hanya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tapi hampir semua Kalimantan terjadi seperti ini. Di tanah-tanah kita sudah ada HGU perusahaan, belum lagi konflik-konflik masyarakat adat dengan perusahaan seperti itu. Yang mana masyarakat adat biasanya nggak tahu dalam tanda kutip itu nggak tahu, kok tiba-tiba di lahan mereka ada HGU dan segala macam. Nah, kalau kita kembali lagi, sebenarnya siapa yang memberikan HGU?
masyarakat atau pemerintah, kan seperti itu. Logika berpikirnya kita ke sana. Dan kita memang ketika pemimpin tidak paham konsep, tidak paham dampak masa depan untuk anak cucu, seperti itu. Sementara masyarakat adat itu, hutan itu sebagai sumber kehidupan, logika berpikirnya bagaimana sumber kehidupan kok dirusakkan kayak gitu. Yang tuduhan orang-orang bahwa masyarakat adat itu merusak hutan. Sementara masyarakat adat itu menganggap hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Nah, di sini mereka, bahkan di belakang saya ini ada pondok untuk mereka melakukan berburu, ya baik itu berburu kancil, berburu pelanduk kalau orang bilang di sini, dan termasuk mereka nelayan memancing ikan di sungai dan segala macam. Nah, inilah kawan-kawan yang terjadi saat ini, betul-betul miris melihatnya. Saya berharap ini kembali ke hati nurani kita sendiri. Saya beropini, mungkin kawan-kawan punya opini sendiri, ya itu sah-sah saja seperti itu. Karena memang untuk biar pikiran kita sehat kan butuh tanding pikir seperti itu. Tapi kawan-kawan, apa yang saya sampaikan ini adalah hasil diskusi, rangkuman diskusi dari sahabat-sahabat saya yang saat ini komitmen menjaga hutan. Kebetulan kawan-kawan, saya memang berada saat ini mendampingi kelompok tani hutan Harapan Taka. Kebetulan saya kemarin tahun 2021 diamanahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Bongan, untuk menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM seperti itu. Ya, semoga harapan saya semoga hutan tetap terjaga. Pemerintah, saya minta Bapak Bupati, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, kalau bisa HGU, IUP, HGB, nggak usahlah diperpanjang lagi. Kalau memang sudah kembalikan ke masyarakat. Sejahterakan masyarakat, jangan sejahterakan pengusaha, seperti itu. Karena saat ini di PPU maupun di Kalimantan khususnya juga itu banyak sekali konflik-konflik masyarakat dengan perusahaan, seperti itu. Dan harapan saya kedepannya pemimpin kita yang ada harus berpikir bagaimana masyarakat bisa hidup dengan nyaman, tentram, sejahtera, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan yang telah nonton video saya ini. Silahkan nanti beropini di kolom komentar di channel saya. Tetap kawan-kawan, saya minta jaga kesehatannya, jangan lupa ikuti anjuran pemerintah 4M-nya seperti itu, untuk menghindari penyakit yang saat ini mewabah di negara kita, COVID-19. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isai kabar taka, salam sehat.